Kita semua pasti pernah ya memegang buku pelajaran. Tapi pernah kepikiran nggak sih untuk benar-benar membedahnya? Hari ini kita akan melihat sesuatu yang lebih dari sekedar buku anak-anak. Ini adalah sebuah rancangan pendidikan yang luar biasa cermat. Oke, coba deh perhatikan gambar ini. Kelihatannya sederhana banget kan? Cuma seorang anak yang lagi main bola. Tapi, percaya deh, di balik setiap goresan dan kata-kata di dalam buku ini, ada sebuah strategi besar yang tersembunyi. Nah, untuk bisa paham, kita perlu mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Buku teks ini tuh bukan karya yang berdiri sendiri loh. Ini adalah bagian penting dari sebuah kurikulum nasional yang punya tujuan sangat besar. Namanya Kurikulum Merdeka. Dan tujuannya bukan cuma sekedar bikin anak bisa baca atau ngitung. Tujuannya, wah, ini jauh lebih dalam dari itu. Nah, ini dia intinya. Langsung dari kata pengantar resminya. Seluruh sistem pendidikan ini ternyata mengerucut ke satu konsep kunci, membentuk profil pelajar Pancasila. Jadi, apa sih sebenarnya itu? Gampangnya gini, ini adalah 6 pilar karakter, 6 kualitas yang diharapkan jadi pegangan setiap lulusan sekolah di Indonesia. Inilah hasil akhir yang ingin dicapai oleh kurikulum ini. Dan inilah keenam pilar itu, fondasi dari pelajar ideal, mulai dari keimanan, akhlak mulia, sampai kemandirian dan kreativitas. Setiap pelajaran, setiap cerita, dan setiap aktivitas di buku ini, sengaja atau tidak, dirancang untuk menanamkan nilai-nilai fundamental ini. Oke, tujuannya kan keren banget tuh. Pertanyaannya, gimana cara mencapainya? Yuk, kita lihat perangkat dan metode spesifik yang dipakai buku ini untuk mengubah filosofi besar tadi jadi aksi nyata di kelas. Petunjuknya datang langsung dari penulisnya sendiri. Coba deh lihat kata kuncinya. Diskusikan. Ini artinya, buku ini memang tidak dirancang untuk dibaca sendirian dalam diam. Buku ini adalah pemicu interaksi dan kolaborasi. Dan disinilah letak kejeniusannya. Ikon sederhana seperti ini, yang artinya berdiskusi, bukan sekedar hiasan. Ini adalah perintah, sebuah jembatan visual antara halaman buku dan apa yang harus terjadi di kelas. Ikon kecil ini mengubah ilmu menjadi percakapan. Polanya sama untuk menulis. Sebuah ikon simple jadi sinyal buat siswa. Oke, sekarang waktunya ambil pensil dan mulai berkarya. Ini adalah pembelajaran aktif yang dipandu secara visual, langkah demi langkah. Sekarang, ayo kita bedah langsung. Kita masuk ke bab 1 untuk melihat gimana semua prinsip tadi diterapkan dalam mengajarkan dasar-dasar membaca. Nah, ini yang menarik banget. Lupakan dulu soal menghafal ABC. Di sini, proses belajar dimulai dari sesuatu yang jauh lebih alami dan mendasar bagi seorang anak, yaitu suara. Bab ini secara harfiah dibuka dengan tiruan bunyi atau onomatope. Duk, duk, duk. Sebelum ada tokoh, sebelum ada cerita, yang ada cuma suara. Tentu ini bikin anak-anak penasaran kan? Lalu, suara itu diberi konteks. Duk, duk, duk. Ternyata adalah bunyi bola yang dimainkan oleh seorang anak bernama Boni. Tiba-tiba, suara tadi jadi punya makna. Suara itu menjadi bagian dari sebuah cerita. Ceritanya berlanjut, bolanya masuk ke air. Tapi, setiap elemen baru dalam cerita ini nggak dipilih secara acak loh. Ada benang merah bunyi yang sengaja ditenun ke dalam narasinya. Dan inilah momen puncaknya. Bola, Boni, biru, batu. Sadarkan polanya? Semua kata kunci dalam cerita ini dimulai dengan bunyi yang sama. Anak-anak jadi belajar mengenali bunyi B secara organik lewat cerita yang seru, jauh sebelum mereka dipaksa menghafal simbolnya. Oke, sekarang kita sampai di bagian klimaks dari pelajaran ini. Disinilah pengetahuan abstrak tentang huruf diubah menjadi sesuatu yang sangat personal dan berarti bagi si anak. Perhatikan deh urutannya. Suara dulu, lalu cerita untuk memberi makna pada suara itu, dan baru setelah semuanya nyambung, simbol abstrak dari huruf B diperkenalkan. Ini adalah sebuah proses yang sangat disengaja. Dan ini menurut saya adalah bagian yang paling brilian. Puncak dari bab ini bukanlah ujian, melainkan para siswa diminta membuat kartu nama mereka sendiri. Mereka langsung menerapkan ilmu barunya untuk menciptakan sesuatu yang personal. Nah, inilah inti dari semuanya. Belajar membaca itu bukan cuma soal mengenali simbol. Ini tentang ekspresi diri. Dengan menuliskan nama mereka sendiri, anak-anak belajar bahwa huruf adalah alat untuk menyatakan, inilah aku.
Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Kita lihat gimana aktivitas-aktivitas lain di bab ini ternyata memperkuat tujuan pendidikan yang lebih besar yang tadi kita bahas di awal. Gambar seperti pagi yang sibuk ini bukan sekedar pengisi halaman, ini adalah latihan observasi. Anak-anak diminta untuk mengamati, menganalisis, lalu mendiskusikan apa yang mereka lihat. Nalar kritis mereka diasah dari sini. Jadi, kalau kita hubungkan kembali, setiap aktivitas kecil ini punya tujuan yang besar. Meniru suara hewan, itu melatih observasi dan nalar kritis. Membuat kartu nama, itu memupuk kreativitas dan kemandirian. Semuanya ini secara langsung membangun pilar-pilar profil pelajar Pancasila yang kita bahas di awal tadi. Ini semua meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting. Kalau ternyata cara paling efektif untuk belajar itu adalah dengan memulai dari suara, membangun cerita, dan menjadikannya sesuatu yang personal, mungkin ada pelajaran di sini bukan hanya untuk siswa kelas 1, tapi juga untuk kita semua yang ingin terus belajar kan?